Selamat mendengarkan podcast ini. Sebenarnya banyak orang yang tidak siap menghadapi keadaan dunia di waktu mendatang. Mengapa? Sebab keadaan dunia tidak akan makin baik. Keadaan dunia makin sulit. Kita melihat dunia tidak ada tanda-tanda akan mengalami kemajuan yang membuat penduduknya merasa lebih sejahtera dan aman. Kita tidak melihat tanda-tanda kejahatan akan berkurang. Tanda-tanda ekonomi membaik. Jadi kalau ada pemberita firman yang menjanjikan seolah-olah kehidupan ke depan akan membaik, dia menipu. Dia bohong. Itu pembohongan dan sekaligus itu pembodohan. Itu isapan jempol. Sebab sesuai dengan firman Tuhan bahwa di seluruh permukaan bumi ini manusia akan mengalami guncangan-guncangan. Dan guncangannya akan makin kuat menjelang zaman baru. Begitu dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat 8. Jadi akan makin meningkat intensitas kesulitan, kesukaran, dan guncangan-guncangan. Jadi kalau kita jujur, tidak ada tanda-tanda kondisi dunia akan membaik. Janji-janji surga, janji-janji yang menyenangkan telinga maksud saya, membuat seseorang tidak bersikap berjaga-jaga. Tidak membuat seseorang bersikap antisipasi terhadap keadaan dunia yang akan datang tersebut. Dan kalau orang tidak mendengar kebenaran yang jujur, kalau orang Kristen, kalau umat Tuhan, kalau jemaat Tuhan tidak mendengar kebenaran yang murni, maka ia tidak pernah memiliki fondasi kehidupan yang benar. Sebab pengajaran yang tidak jujur itu membangun fondasi yang salah. Nanti ketika dunia makin buruk, ia akan begitu mudah mengkhianati imannya. Dan kelompok terbesar orang-orang Kristen hari ini adalah orang-orang Kristen yang mendapat janji-janji berkat dan pemeliharaan Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan menyertai itu berarti tidak memiliki masalah. Tuhan menyertai itu juga berarti Tuhan mendidik. Tuhan menyertai bukan berarti lalu kita tidak memiliki masalah, terhindar dari problem, kalau ada problem segera dapat diselesaikan. Itu bukan kebenaran yang jujur atau murni, saudara. Saya sudah beberapa kali menemukan anak yang tidak mau ikut orang tua. Dia lebih senang ikut neneknya, grandmanya, omanya, apohnya. Kenapa? Karena kalau tinggal di rumah nenek, dia bebas. Dia bisa pergi kapan saja dan pulang kapan saja, tidak terlalu diomeli. Tetapi kalau ikut orang tua, mama papanya, ketat diatur hidupnya. Dan kita melihat ada banyak anak-anak yang rusak karena tidak dididik orang tua dengan baik. Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menyertai untuk mendidik, mempersiapkan kita untuk menyongsong dunia yang akan datang. Untuk menyongsong langit baru, bumi baru, kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dunia ini pasti akan dibuat Tuhan terguncang. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang bukan membawa damai tapi pedang. Pedang mau bicara soal apa? Mau ditafsirkan apa, saudara? Aku datang melemparkan api. Maksudnya apa? Itu api Roh Kudus. Yang ini bukan, saudara.
Goncangan-goncangan tersebut akan menyempurnakan gereja secara komunitas. Supaya gereja dewasa, gereja siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kenyamanan membuat orang tidak menantikan dunia lain. Kenyamanan membuat manusia tidak merasa perlu langit baru, bumi baru. Jadi goncangan-goncangan yang semakin kuat itu, yang intensitasnya makin naik itu, merupakan cara Tuhan menyempurnakan gerejanya. Kalau Tuhan menyertai untuk mendidik. Hari ini banyak kebohongan pengajar palsu, belum terungkap. Tetapi suatu hari nanti tidak bisa tidak. Semua rahasia akan dibuka. Mereka yang tidak mengajar kebenaran akan ditelanjangi di depan umum. Dan Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Semua kebohongan itu akan terungkap. Bukan hanya nanti di balik kubur di pengadilan Tuhan. Tetapi ketika kesukaran melanda dunia, bencana, perang, dan lain sebagainya. Dan manusia tidak berdaya menghindarinya. Di situ terbukti ajaran guru palsu tersebut salah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, bukan mengurangi damai sejahtera saudara atau rasa aman tentram saudara, saya kemukakan bahwa dunia tidak bertambah menjadi baik. Tapi Tuhan menyertai kita. Artinya, Tuhan tidak akan membuat persoalan yang kita hadapi melampaui kekuatan kita. Tuhan memakai setiap goncangan itu untuk mendewasakan kita. Banyak orang yang sebenarnya juga tidak siap menghadapi kenyataan hidupnya secara pribadi. Terutama ketika dia menghadapi masalah-masalah yang pahit, masalah-masalah yang menyakitkan. Pikiran menjadi kalut, makan jadi tidak enak, tidur jadi tidak nyenyak. Semua yang dilihat menjadi tidak indah. Gundah gulana jiwanya di bawah sepanjang menit-menit hidupnya, sungguh satu siksaan. Seperti yang saya dengar baru-baru ini, seorang ibu yang mendengar anak gadisnya menikah dengan pria yang dia tidak setuju. Pagi hari dia mendengar berita itu, saya ikut mengikuti. Sorenya sudah stroke. Pagi mendengar berita, sore stroke. Tentu ada gejala-gejala sebelumnya, pasti. Tetapi pikiran yang tertekan, stres, depresi, membuat dia stroke. Tekanan darahnya naik, pembuluh darahnya pecah, stroke. Saudaraku sekalian, jiwa yang tergoncang seperti ini bisa membuat orang jadi stres, depresi, bahkan gila. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki fondasi hidup yang kokoh. Fondasi hidup kita bukan kekayaan, bukan relasi dengan pejabat tinggi atau aparat keamanan. Ada dua fondasi yang kita harus miliki, saudaraku, ya. Harus ada fondasi yang kita miliki. Anda siap menerima dua fondasi ini? Amin. Dua fondasi hidup yang harus kita miliki. Masing-masing bertalian. Yang pertama, kerelaan. Kehilangan apapun dan siapapun. Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hidup satu-satunya. Kerelaan kehilangan apapun dan siapapun dan menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hidup satu-satunya. Sebenarnya banyak masalah yang bisa ditanggulangi tanpa merusak pikiran. Tetapi banyak orang yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Kalau saudara memiliki dua fondasi ini, Anda akan sangat kokoh. Jadi saudaraku sekalian, kalau Tuhan menjadi kesukaan hidup, menjadikan Tuhan kesukaan hidup,
Kita itu membutuhkan Tuhan bukan karena Tuhan bisa menghindarkan kita dari masalah, atau kalau kita punya masalah Tuhan segera menolong kita. Bukan. Orang yang berurusan dengan Tuhan bukan karena mau menjadikan Tuhan kesukaan hidup. Itu hanya karena mau memperalat Tuhan. Itu hanya karena mau memperalat Tuhan. Motivasinya pasti salah. Sebab Tuhan hanya mau dijadikan semacam ATM. ATM. Kalau minta apa dikasih. Lalu Tuhan hanya menjadi alat agar bisa meminjam tangannya meraih segala sesuatu yang menurut kita menjadi kesukaan. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hidup satu-satunya, jika kita berurusan dengan Tuhan, yang pertama karena kita mau mengenal Dia. Ya. Yang kedua karena kita mau memahami kebenaran. Dan Injil itu kebenaran. Yang ketiga karena hati kita mau melekat dengan Dia. Hati kita mau melekat dengan Dia. Sampai kita akan membuktikan betapa indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti ibu yang tadi saya ceritakan. Ibu yang saya ceritakan. Begitu mendengar anak gadisnya menikah dengan pria yang dia tidak setuju, mendadak menjadi stroke. Mengapa terjadi? Sebab baginya anak gadis itu adalah kesukaan hidupnya. Ia tidak rela kehilangan anak gadis tersebut. Dia belum menjadikan Tuhan sebagai kesukaannya. Sebenarnya banyak hal yang lebih berat dari itu yang ibu itu bisa hadapi. Banyak hal. Sebenarnya banyak hal yang lebih berat yang bisa dihadapi oleh ibu itu. Apa? Kematian. Kematian itu mengerikan. Sebab ketika seseorang mati, dia harus meninggalkan segala sesuatu. Atau ditinggalkan segala sesuatu. Meninggalkan siapapun, atau ditinggalkan oleh siapapun. Dan barangkali ibu ini bisa berkata, lebih baik saya mati daripada lihat anak saya kawin dengan orang yang saya tidak setuju. Oh iya, mati itu enak. Setelah mati itu bu, bodoh. Dia belum melihat kenyataan kekekalan sih. Nah kalau seseorang tidak memiliki fondasi kehidupan yang benar, maka ia sangat rentan. Mudah jatuh. Dan bisa mudah berpindah agama. Rela kehilangan apapun dan siapapun dan menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup. Itu fondasi yang sangat kokoh. Menghadapi segala goncangan sebesar apapun dan perubahan dunia yang bagaimanapun. Mungkin saudara belum terlalu siap mendengar hal ini, tetapi siap atau tidak siap saya beritahu. Kalau Anda tidak memiliki fondasi pola berpikir ini, ya, siap stres sampai depresi. Jangan-jangan sakit jiwa nanti. Ketika sudah kehilangan orang yang saudara cintai. Ketika sudah kehilangan sesuatu. Saudaraku sekalian, mengapa orang tidak berani dan tidak rela kehilangan sesuatu? Kenapa orang tidak rela kehilangan seseorang? Sebab dia merasa berhak atas mereka. Yang pertama. Yang kedua, bagi mereka harta kekayaan atau orang-orang itu, saudaraku sekalian, kesukaan hidup. Seolah-olah di luar itu tidak ada kesukaan yang baik atau lebih baik dari ini. Selain itu ada faktor lain yang dominan. Mengapa orang tidak rela kehilangan sesuatu atau seseorang? Sebab dia belum menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini Alkitab katakan sebagai tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12. Lukas 12 ayat 15 sampai 20, kita akan baca beberapa ayat. Lukas 12 dari ayat 15 dulu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bapak Ibu saudaraku, gimana pun kita punya ketergantungan satu dengan yang lain, oke? Suami tergantung istri, istri tergantung suami, orang tua tergantung anak, anak tergantung orang tua, ya. Dari interaksi hidup di masyarakat, interaksi hidup dalam keluarga. Tetapi kita harus menyediakan satu ruangan, satu direktori dalam hidup kita yang tidak boleh diganti isi yang lain. Direktori yang harus kita sediakan ini cukup memadai, yaitu Tuhan sebagai tempat kita bergantung melampaui siapapun dan apapun. Tidak tergantung. Jadi kalau ada orang tua di sini mempunyai anak, lalu anak tidak membalas budi orang tua, jangan menjadi stres lalu mengutuki anak. Tak usah. Jangan bergantung pada anak. Jangan bergantung pada anak. Tapi saya ingatkan, anak-anak yang tidak membalas budi orang tua mustahil selamat. Orang tua yang kelihatan saja kamu tidak hormati, bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan? Orang baik belum tentu tahu budi. Orang tidak tahu budi pasti jahat. Oleh sebab itu ya saudara, anak-anak ya, orang tua itu tidak usah kamu kasih uang deh. Saya kira orang tua yang bijak tidak nuntut anak membalas budi. Tidak nuntut. Jadi orang tua kalau anak-anak tidak balas budi, kita tidak usah sakit hati lalu kita kutuki dia, jangan. Kita tidak bergantung pada anak. Tidak bergantung pada anak. Oleh sebab itu anak-anak ya, tidak usah nunggu kamu jadi dewasa, jadi tua, lalu kamu kasih uang ke orang tua. Hari ini kamu nurut, itu sudah cukup. Orang tua itu tetap orang tua yang berhak mengatur kamu karena melahirkan kamu. Kalau orang tua berkata A, berkata B, wah itu bukan menyengsarakan. Jarang orang tua jahat menginginkan anaknya rusak berantakan, enggak. Makanya jangan sampai jatuh cinta sebelum orang tua berkata, oke, berteman. Jangan keburu cinta baru bawa ke orang tua. Kalau orang tua berkata tidak, itu melukai kamu, melukai orang tua. Tapi mama saya materialistis. Ya, kamu belum pernah ya tidur di pinggir jalan karena nggak punya duit. Makan tuh cinta. Orang tua mikirin kamu. Orang tua mikirin. Jadi sebelum jadian itu, sebelum jatuh cinta, itu sudah harus bawa ke orang tua dulu. Mam, pap, aku berteman ini. Orang tua teropong dulu. Shit. Jangan nak. Anak belum sampai jatuh hati. Yes ma'am. Tapi kalau kamu sudah jatuh cinta baru bawa ke orang tua, wah, orang tua berkata, nah, kau bilang, aku udah cinta mam, itu akan saling melukai. Saya punya satu kalimat, kamu dengar ucapanku, ucapan om ini anak-anak. Kalau kamu tidak bisa jadi anak yang baik, kamu tidak akan pernah jadi orang tua yang baik. Kalau kamu tidak pernah jadi anak yang baik, kamu tidak akan pernah jadi orang tua yang baik. Karena kamu belum pernah jadi orang tua. Hari ini kamu berkata, mama papa suka-suka sendiri, kamu belum pernah jadi orang tua. Umurmu belum tentu separuh orang tua, itu masalahnya. Nah kalau ada anak tidak membalas budi orang tua, kita tidak usah sakit hati, biar aja. Jangan istri bergantung pada suami, ada ketergantungan. Tetapi selalu ketergantungan kepada siapapun dan apapun, ketergantungan kita kepada siapapun dan apapun harus terbatas. Jangan dihabiskan semua. Begitu itu lenyap, stres. Terbatas. Seorang anak gadis minum obat serangga meninggal. Usia 24 tahun kalau tidak salah tadi saya dengar. Masalah apa kalau bukan masalah pacar? Dia pikir ada obat serangga rasa jeruk kali. Atau rasa strawberry. Kok bodoh ya?
Nggak ada Abu, nggak ada Aliong. Nggak ada Aliong, nggak ada Atet. Nggak ada Atet, ada akun. Nggak ada akun, amin. Jadi saudara-saudara, jangan kita tuh berikan hati kita sepenuhnya kepada sesuatu atau seseorang. Tetap harus terbatas. Secinta apapun Anda kepada suami, secinta apapun Anda kepada istri, tetap harus terbatas. Harus terbatas. Tetapi untuk Tuhan tidak terbatas. Saudaraku sekalian, orang-orang yang tergantung pada kekayaan ini tidak mungkin berurusan dengan Tuhan dengan benar. Bahkan ketika berurusan dengan Tuhan pun dalam rangka untuk menyelamatkan hartanya. Plus kalau mati masuk surga. Menyelamatkan hartanya plus kalau bisa ditambah. Ngerti gak listriknya banyak orang itu? Karena gak dididik, karena gak diajar. Diajarnya salah. Mari datang kepada Tuhan, Tuhan akan berkati. Kelihatannya benar kalimat itu. Kalau nggak dijelaskan dengan benar bisa menyesatkan saudaraku. Berurusan dengan Tuhan supaya Tuhan melindungi hartanya. Kalau bisa menambahkan dan kalau mati selamat. Coba. Bagaimana bisa tergambar pikiran bodoh seperti itu? Kalau mereka memberi persepuluhan, mendukung pekerjaan misi, bukan karena mengasihi Tuhan, supaya hartanya dilipat gandakan. Dan orang yang mengharapkan Tuhan melipat gandakan melalui persembahan, itu tidak mencintai Tuhan sama sekali. Itu mau memperdaya Tuhan, saudaraku. Ingat ya, orang kalau memberi persembahan supaya berkatnya dilipat gandakan, itu tidak mencintai Tuhan sama sekali. Sama sekali tidak. Makanya kalau orang ngajarin begini, ngajarin memberi persembahan, Tuhan akan tambahkan 30, 60, 100. Itu bukan salah, itu sesat. Itu merusak pikiran orang Kristen. Merusak iman yang murni. Itu ada di Alkitab, Pak. Yang mana? Injil Matius 30, 60, 100 kali lipat itu bicara soal benih yang ditabur, bukan kolektor yang dikasih. Sekarang kalau anak berkata kepada maminya, "Mami, ada apa nak? Ini 10 juta untuk mami." "Untuk apa nak?" "Ya, gak enak lah, gak enak aja gitu, gak ngasih mami." Itu mami yang baik berkata begini, "Gak usah nak, buat kamu aja. Kalau kamu memberi karena gak enak, gak usah nak." Mau dibayar berapa 9 bulan dikandung? Anak-anak itu sering gak tahu budi di situ, itu bener-bener nih. 9 bulan dikandung, waktu kecil ditangisi, waktu sakit, itu gak bisa kebayar. Tapi anak sekarang itu banyak yang kurang ajar. Nanti kalau orang tua mati itu meninggal, baru meratap. Tapi meratap pun juga sementara waktu. Setelah mati, ya nangis, habis nangis, sekarang saya sudah bebas. Emang dasarnya orang-orang ini gak tahu budi. Sama Tuhan juga begitu. Gak enak gak kasih kolektor, apalagi dilihat orang. Waduh. Maka di gereja saya menetapkan tidak ada kolektor dijalankan, pakai kotak aja di belakang. Orang memberi silakan, tidak memberi tidak apa-apa. Belajar dewasa. Belajar kita mempersembahkan untuk Tuhan. Apalagi kalau bilang gini, "Mama, ya nak, ini mama, untuk mama 10 juta. Untuk apa maksudnya? Ya biar 30, 60, 100 kali lipat dong. Itu lebih kurang ajar, bener loh saudara. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Orang-orang oportunis seperti ini tidak akan pernah melayani Tuhan selama-lamanya. Tapi banyak gereja mendidik jemaatnya untuk oportunis seperti itu. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan itu karena kita mau mengenal Dia,
kita mau memahami kebenaran, kita mau melekat dengan Tuhan. Adapun kalau kita menghadapi masalah, kita hadapi masalah itu dengan tanggung jawab. Sementara kita menghadapi masalah tersebut, masalahnya apa sekarang? Sakit, ke dokter. Jaga pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Ekonomi, cari kerjaan, hemat. Nggak masalah. Nggak masalah besar, saudaraku. Punya banyak boleh, nggak punya banyak puji Tuhan. Amin saja. Nggak masalah besar. Kalau kita punya masalah, hadapi masalah itu. Dibenci orang, oke, ampuni dia. Kalau ketemu orang, saudara, family, wah dimaki-maki, sampai dianjing-anjingin. Kita nggak bisa merubah mulutnya dari anjing jadi kelinci. Kita rubah hati kita, suara anjing jadi kelinci. Kita yang merubah. Kita beruntung. Dia jadi sikatnya, kita sepatunya. Tambah mengkilat kita. Ngerti maksudnya ya? Kitanya mesti mau berubah. Selesaikan dengan tanggung jawab. Dan Tuhan tidak pernah tidak menolong. Jadi Anda tidak perlu saya doakan pun pasti ditolong Tuhan. Jangan ditipu oleh orang-orang yang menjadi dukun. Saya doakan masalahmu apa problemmu. Anda nggak usah saya doakan akan ditolong Tuhan kalau saudara jadi anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana saya mendoakan saudara kalau saudara tidak bertanggung jawab dalam hidup? Karakter tidak benar, tidak hemat, tidak kerja keras, lalu minta diberkati, tidak bisa. Cari pendeta lebih sakti sono, yang bisa merubah pikiran Tuhan atau merubah hukumnya dan merubah firman-Nya. Itu penipuan. Tapi kok senang ya ditipu? Karena orang-orang timur memang suka mistik, praktek perdukunan. Pak pendeta, saya banyak masalah, tolong doakan ya Pak ya. Jangan lupa Pak, salam buat Yesus. Kamu sendiri yang berdoa. Masalahmu itu apa? Selesaikan dengan tanggung jawab. Sementara kita menyelesaikan masalah, kita bertumbuh dewasa, saudara. Berbeda dengan orang yang menjadikan Tuhan kesukaan hidup. Bila berurusan dengan Tuhan, saudaraku sekalian, bila berurusan dengan Tuhan, karena hendak lebih mengenal Dia, memahami kebenaran dan melekat dengan Dia, Tuhan itu lebih berharga dari nyawanya sendiri. Ia baru bisa memahami apa artinya Tuhan adalah kehidupanku. Kalau berkorban bagi Tuhan dalam bentuk pelayanan atau persembahan uang, ia tidak pernah berpikir akan mendapat kembali apa yang dipersembahkan. Ia tidak menuntut atau meminta pelipat gandaan persembahan yang diberikannya kepada Tuhan, karena ia mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan bahwa ia hidup hanya untuk Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang, kita beri sesuatu, kita tidak pernah berpikir dibalas memberi sesuatu. Kalau seorang anak muda yang jatuh cinta kepada wanita, diambil itu gajinya bulan ini untuk hadiah ulang tahunnya, gaji bulan depan pun dibon untuk 1 leontin. Apakah dia berkata begini, ini leontinnya, ini leontin harga 15 juta, nanti berikan jam harga 25 juta ya. Kalau ada laki seperti itu, jangan kawin sama dia. Gimana sih kalau kita mencintai Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan lipat gandakan, apa sih? Ajaran siapa sih itu? Tuhan tidak pernah mengajar begitu. Bahkan Tuhan berkata, you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak pernah kita bisa memberi buat Tuhan, tapi mengembalikan semua yang kita miliki yang adalah miliknya untuk kemuliaannya. Kalau saya tidak mau mendengar nih, masih keras kepala, bandel dan masih punya cara hidup seperti kemarin, pasti kamu binasa. Bukan saya yang menentukan, firman Tuhan yang menentukan. Kalau seorang mencintai, menjadikan Tuhan kesukaannya satu-satunya, kecintaannya kepada Tuhan membuat ia melakukan semua untuk kepentingan kerajaan surga. Bahkan sekalipun ia telah berbuat banyak,
Ia tidak pernah berbuat sesuatu yang membuat ia merasa memiliki jasa atau karya. Ia menyadari bahwa ia berhutang budi kepada Tuhan, dan hutang budinya terlampau besar, yang tidak seimbang, tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya untuk Tuhan. Menjadikan Tuhan kesukaan hidup membutuhkan keberanian dan pertaruhan besar. Dalam hidup ini sebagai manusia, saya punya beberapa kesukaan-kesukaan, bahkan kesenangan-kesenangan daging. Saya bisa memuaskan keinginan kesenangan daging saya, dan tak ada orang yang bisa mencegah, dan tak ada orang perlu tahu. Tetapi kalau kita memilihkan Tuhan kesukaan hidup kita, kita berani menaruh semua kesenangan itu untuk kesukaan Tuhan. Dan itu untungnya saya jadi pelayan Tuhan. Ketika saya duduk di depan komputer, saya mempelajari Alkitab, saya ketik itu khotbah, kadang-kadang air mata saya bisa berinang-linang, dan saya berkata, aku bersyukur jadi pendeta. Bukan status pendeta itu, tapi ketika saya menjadi pelayan firman, saya belajar firman, Tuhan membukakan rahasia firman itu. Status pendeta saya menjadi tidak berarti, tapi menjadi kekasih Tuhan itu segalanya. Anda pikir saya takut gak jadi pendeta? Saya sangat bisa kerja cari uang, saya sangat bisa kerja, saya bisa dagang, saya bisa cari uang tanpa uang kolektor. Hari ini pun sering saya mengembalikan uang kolektor yang saya terima dari gereja. Tanya itu bendahara, saya kembalikan. Kalau saya sudah punya uang, saya kembalikan. Saya cukup. Kalau saya kurang, saya minta nanti. Pakai ini untuk pelayanan. Kirim ke sana, kirim ke sana, kirim ke sana. Kesukaan untuk mengenal Tuhan itu luar biasa. Dan ini harus ditularkan kepada saudara. Dan ternyata tidak sederhana untuk menjadikan Tuhan itu kesukaan hidup. Buktinya tidak banyak orang yang masuk wilayah ini. Sebagian besar manusia terbelenggu dengan berbagai kesenangan hidup. Di dalamnya termasuk orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan mungkin mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan. Padahal rajin ke gereja tidak bisa menggantikan panggilan untuk menjadikan Tuhan kesukaan hidup. Menjadikan Tuhan kesukaan hidup berarti memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan, seperti hubungan suami istri. Efesus pasal 5 ayat 31-32. Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kita tidak bisa, Anda harus meninggalkan segala sesuatu dan menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau kita menggenggam banyak hal, kita harus rela lepaskan, walaupun itu bukan hal yang sederhana. Jangan nunggu kita mati, terpaksa harus dilepas. Dan kalau kita melepaskan ikatan karena mati, pasti binasa. Sebab itu berarti Anda pasti memberhalakan sesuatu yang Anda genggam. Saya mau beritahu satu hal. Ketika orang menjadikan Tuhan kesukaan, maka semua yang dimilikinya itu akan menjadi sesuatu yang menyukakan juga, tanpa berbuat dosa. Ketika Tuhan jadi kesukaanku satu-satunya, maka semua yang Tuhan percayakan kepadaku untuk kunikmati, jadi bisa lebih kunikmati tanpa berbuat dosa. Artinya gak akan serakah, juga melihat kepentingan orang lain dan seterusnya. Percaya saudara. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu harus intim, harus istimewa, dan eksklusif. Dan ini gak bisa dibangun nanti waktu kita mau mati. Apalagi sudah mati. Hari ini banyak orang Kristen yang santun, yang baik dalam hidup ini, tetapi mereka belum menjadikan Tuhan sebagai kesukaan hidup.
Tuhan baru menjadi sebagian kesukaan hidup. Sebagian kesukaan hidup artinya Tuhan menjadi salah satu dari yang dapat mengisi kekosongan jiwanya. Ibarat pasangan hidup, Tuhan hanya menjadi selir. Padahal jangankan selir, sekalipun Tuhan kau jadikan permaisuri, kau masih punya gundik-gundik, itu melukai dia. Sebab Tuhan menetapkan seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ini sama dengan seseorang tidak bisa menjadikan Tuhan kesukaan, tetapi masih mengharapkan ada yang lain yang menjadi kesukaan hidup ini. Bagi orang-orang seperti ini, mereka menganggap bahwa Tuhan belum cukup memberi kebahagiaan. Tuhan hanya dapat diharapkan menolongnya dari segala masalah hidup dan menyelamatkan nanti kalau masuk neraka. Di sini Tuhan hanya dijadikan semacam suplemen. Mulutnya mengatakan kau segalanya bagiku, hatinya sebenarnya tidak. Mulutnya mengatakan kau segalanya bagiku, kenyataannya tidak. Dan hidup dalam dua dunia seperti ini sudah dibiasakan oleh banyak orang. Lagu-lagunya begitu bagus, kenyataannya tidak. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Dahsyat banget ya. Mulutnya, hatinya tidak. Tidak punya kehausan yang benar terhadap Tuhan. Tidak heran kalau mereka bisa menghabiskan waktunya untuk banyak kegiatan, untuk mengisi kekosongan jiwanya. Ya, tidak cukup punya waktu. Kalaupun menyediakan waktu, dia hanya sediakan waktu untuk ini. Waktu yang remah-remahnya. Waktu ngantuk baru berdoa. Ngantuk baru baca Alkitab. Mau tidur baru mesti doa dulu. Tuhan, jaga malam ya. Jadi hansip. Kalau orang betul-betul punya kehausan akan Allah, dia akan sediakan waktu yang cukup untuk itu. Tapi banyak orang menyediakan remah-remahnya. Lihat ciri-ciri orang seperti ini. Kalau untuk beli fasilitas, untuk hiburan, untuk tur, untuk berbagai hal, dia anggarkan tanpa batas. Tapi kalau untuk Tuhan, dianggarkannya sedikit. Ini bukan malam dana ya. Ini tidak cari dana. Anda jangan kepikir saya sedang cari uang. Tidak. Kalau untuk fasilitas rumah, mobil, kalau untuk jalan-jalan, tur, untuk ulang tahun anak, kalau anak ulang tahun bisa ratusan juta. Untuk nikah bisa miliar. Semua lenyap sesaat. Bukan tidak boleh Anda bikin ulang tahun besar-besaran. Bukan. Tetapi sepadan dengan apa yang saudara lakukan untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, nah untuk mengembangkan bagaimana rela kehilangan apapun dan siapapun ini, seseorang harus mengerti benar apakah hidup itu sesungguhnya. Kalau ia tidak memahami apakah hidup itu, ia tidak akan rela kehilangan apa yang dia pikir menjadi haknya. Dia harus mengerti apa hidup itu. Dia harus mengerti kebenaran. Ketika seseorang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka segala sesuatu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya dia harus belajar tekun sampai seluruh isi pikiran yang bertentangan dengan kehendak Allah disingkirkan, diganti dengan pikiran Tuhan. Belajar mengenal kebenaran hidup yang membawa kita kepada kesadaran. Apakah hidup ini singkat, terciptanya untuk Tuhan. Kekosongan jiwa kita hanya bisa diisi oleh Tuhan terus. Nah itulah yang memerdekakan kita. Maka Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31-32, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dimerdekakan di sini termasuk kerelaan kehilangan apapun dan siapapun. Harus disadari bahwa suatu hari Tuhan akan memaksa seseorang melepaskan genggamannya dari segala sesuatu yang dia miliki.
Daripada dipaksa nanti, mendingan kita rela kita lepaskan hari ini. Dan sementara kita melepaskan ikatan-ikatan dunia dari hati kita akan bertumbuh lebih signifikan. Kita akan bertumbuh lebih signifikan. Pikiran kita akan lebih cerah mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu dan menjadikan Tuhan kesukaan kita akan lebih mudah terhindar dari dosa. Nah, bagaimana kita bisa rela kehilangan apapun dan siapapun? Ternyata berkaitan dengan hal kedua. Kita harus menjadikan Tuhan kesukaan hidup satu-satunya lewat satu proses pembelajaran terus-menerus. Selain Engkau, tak ada yang kuingini di bumi, Tuhan. Jadi saya berkata begini, dulu kamu yang ngajak saya, yang ngajarin saya makan sop, soto, babat, usus, kira-kira begitu, sop buntut. Sekarang saya sudah mau makan, senang kamu ninggalin aku. Sekarang saya udah gak makan daging itu. Kalau makan pun kecil, sedikit lah. Saudara tahu bagaimana saya merubah cita rasa mulut saya? Berat. Sayur-sayur, aduh. Dulu kalau saya ke restoran gitu, misalnya kita makan buffet gitu, begitu masuk, apalagi yang hotel berbintang, wah ada makanan Oriental, ada Western, ada Indonesian, ada Indian. Waduh, langsung yang saya cari gudeg, sambal goreng terasi, soto babat, gitu ya. Tapi teman saya selalunya ke salad buah, kayak kambing. Nggak enak, nggak cocok ke sini. Tapi saya belajar merubah, saya bisa. Beberapa waktu yang lalu ketika di restoran, saya tanya ada buah? Ini restoran etnis ya? Nggak ada Pak. Waduh. Ada buah tapi buah ini Pak, buah untuk es buah. Nggak, manis, saya nggak mau manis. Saya nggak mau 3-4 tahun sebelum mati udah sakit, 3 bulan tergeletak baru mati. Jauh-jauh hari siap-siap, nggak begitu. Saya bilang ada buah alpukat? Ada Pak. Oke, alpukat. Nggak pakai es, nggak pakai gula. Hah? Dia gini. Udah, hidangkan saya. Depan saya, teman saya bilang enak, enggak. Kok enggak enak diminum? Pengen obat jadi makananmu atau makanan obatmu? Enggak mungkin setitik obat yang kita makan enggak punya dampak. Lebih baik saya makan sulit daripada saya minum obat yang merusak tubuh saya. Obat juga pahit. Ini juga kurang enak, tapi lama-lama jadi enak. Saya mau kemari aja pagi-pagi hanya makan sayur misalnya, sayur ada sayur. Kuat. Dan saya akan membiasakan terus ini. Saya akan membiasakan terus. Baik waktu detok maupun tidak detok, saya akan membiasakan terus. Jadi mati dengan cara terhormat. Jangan belum mati udah begini-begini nih. Terus 3 bulan tergeletak gak bangun baru mati. Kasihan orang-orang. Kasihan juga kita. Nah, orang sering tidak mengerti batas hidupnya. Waktu umur 20 tahun, masih jauh batas umur hidupnya. Waktu umur 30 tahun, masih jauh batas umur hidupnya. Waktu umur 50 tahun, masih jauh batas hidupnya. Sampai umur 70 tahun pun tidak siap menghadapi kenyataan ada batas umur. Mestinya dari muda udah kasih tahu ada batas umur hidup. Bisa nanti, bisa sekarang, bisa ke depan sebentar lagi. Sama dengan kesehatan tuh mirip. Nanti belum, kita masih muda. Sekarang anak muda darah tinggi, anak muda kolesterol juga ada. Jadi jauh-jauh hari mesti kita bersiap-siap. Apalagi surga. Nggak bisa, Anda nggak punya kepastian. Pendidikan, kesehatan, rumah, mobil aja diasuransikan. Mau kepastian, kenapa keselamatan tidak punya kepastian? Paksa. Datang setiap hari setengah jam Tuhan. Ngantuk-ngantuk datang Tuhan. Datang ke suara kebenaran. Terus. Sampai dirubah cita rasa kita, baru ada selamat. Amin.